Arif hamzatain wasl wal qata summa qarin bainahuma mubayyinan awjuhil ikhtilafi bainahuma wa kadzalika al asma'ul qiyasiyah was samaiyah arifha wa bayyin hukmal badi'i bihima. Ya, silakan terjemahkan dan dijawab. Artikanlah hamzah wasal dan qata. Berikanlah pengertian ya. Ya, berikanlah pengertian. Hamzah wasal adalah hamzah tambahan yang berada di awal kata. Hamzah tambahan yang berada di awal kata yang dibaca Gimana? dan dibaca ketika melanjutkan bacaan dan tidak dianggap ketika wasal. Kalau hamzatul qata itu hamzah yang selalu ada ketika ingin melanjutkan bacaan atau wasal atau memulai bacaan. Terus perbedaannya, hamzah wasal, harokat hamzah wasal itu sukun, mutaharrikah. Terus kalau hamzah qata itu sakinah atau sukun atau berharokat. Terus hamzah qata dan wasal terdapat Gimana? hamzah wasal dan qata terdapat pada ketika gimana saya Ya, diulangi pengertian dari hamzatul wasli. Apa itu hamzatul wasli? Hamzah tambahan yang berada di awal kata, begitu? ya. Kemudian kalau hamzah qata, ya hamzah yang merupakan bentuk asli dari kata tersebut. Kemudian dia berada di awal kata, tengah kata, ataupun akhir kata, dan dia apa? Hamzah qata ini apa? Dibaca ya dalam keadaan apapun ya. Hamzahnya terbaca dalam keadaan apapun. Kemudian qarin bainahuma. Qarin bainahuma mubayyinan dengan jelas. Berikan perbedaan antara hamzah wasal dan hamzah qata ini dengan jelas. Dijelaskan dengan aujul ikhtilaf bainahuma. Maksudnya apa di situ? Berikan ikhtilaf perbedaan. Ya, apa ikhtilafnya di situ? Ada perselisihan dari situ, perbedaan di situ. Perbedaan apa maksudnya? Perbedaan antara hamzah wasal dan qata. Terus yang tadi Anti jelaskan, yang pertama, perbedaannya apa?
Hamzah qata berada Hamzah qata berada pada harokat dan sukun. Hamzah qata dia terbaca ya. Dia ini diucapkan baik di awal kata maupun tengah kata ataupun di akhir kata. Sedangkan hamzatul wasl hanya diucapkan ketika di awal kalimat, namun tidak dibaca ketika di tengah kalimat alias wasl dan tidak ada harokat di atasnya. Ya. Kemudian yang kedua, Hamzah wasl ditandai dengan shad shagir, huruf shad yang kecil. sod Kalau ya, kepala sod kecil. oh ya, kepala shad shagir. Kemudian Hamzah qata hamzah qata ain shagir. sama. Ketiga, Hamzah wasl berada pada awal kata. berada di awal kata saja. Kemudian Hamzah qata itu berada di awal, tengah, dan akhir kata. Lanjut. Selanjutnya, perbedaan selanjutnya. Hamzah wasl diucapkan ketika di awal kata. Sudah, tadi Anda sebutkan. Oh ya. Terus itu Hamzah wasl wasl hanya tidak berada dalam fiil. tidak ada hamzah wasl tidak ada pada fi'il mudhari' dan rubai. Betul? Hamzah wasl tidak terdapat pada fi'il mudhari' dan juga rubai. Dan hamzah qata dia berada di mana saja, baik sekalipun dia ada di fi'il mudhari' ataupun yang rubai. Betul? Ya. Kemudian kalau hamzah wasl didahului oleh kata sebelumnya, hamzah qata. Jika sebelumnya didahului huruf mad, maka apa? Madnya terhapus. Terbaca nggak? Ini sudah disiapkan belum jawabannya? Enggak. Kemudian yang kalau misalnya hamzah qata, kalau dia sebelumnya ada mad, maka menjadi mad far'i. Betul? Kemudian hamzah wasl tidak datang menjadi istifham. Tapi kalau hamzah qata, dia bisa menjadi hamzah istifham alias pertanyaan. Dan hamzah istifham ini hanya terjadi untuk hamzah qata saja dan dia selalu berharokat apa? Fathah. Yang selanjutnya. Udah ya? Ada lagi nggak? Ada lagi perbedaan hamzah qata dan hamzah wasl yang belum disebutkan? Sudah. Di sini wa kadzalikal asma'ul qiyasiyah was-sima'iyah arifha. Itu belum. Sekarang lanjut ke situ berarti. Nah, coba sebutkan. Apa itu asma'ul qiyasiyah dan apa itu asma' sima'iyah? Jelaskan. Asma qiyasiyah yang memiliki kaidah dalam bahasa Arab. Sorof. Ya, dia memiliki isim yang memiliki kaidah sorof.
yang menimbangnya. Jadi ada bentuk aslinya, ada qaidahnya. Ya, kalau asma qiyasiyah. Kalau simaiyah yang tidak memiliki kaidah sorof dan dan hanya bisa didengar langsung dari lisan. orang Arab. Kemudian bayin hukmul bad'i bihima. Gimana kita memulai dengan isim qiyasiyah dan gimana cara memulai isim atau asma simaiyah. Kalau qiyasiyah, asmaul qiyasiyah dengan melihat harokat ketiga dari fi'il ketiga. Oh ya? Betul? Isim loh. Bukan. Fi'il atau isim barusan? Fi'il itu. Fi'il. Jadi kalau isim qiyasiyah sama isim simaiyah itu dimulai dengan apa? Hamzahnya selalu dimulai dengan kasroh. Ingat, hamzah wasol pada isi, baik dia dalam keadaan qiyasiyah ataupun simaiyah selalu dimulai dengan kasroh. Kalau dhammah itu biasanya hanya terjadi di fi'il. Kalau melihat huruf ketiganya itu kalau mau memulai pada fi'il. Kalau memulai pada fathah itu gimana? Harf ya, pada huruf alif lam ta'rif, ingat. Ya, ahsanti barakallahu fiik, di murajaah lagi pelajarannya ya. Lanjut tadi yang masuk kedua Nafi'. Silakan nomor 2 dijawab. Roksani. Kalimah ismu surat al-hujurat yajuzu indal bidai biha wajahani udkuruhuma ma'asyar Huma atau udkurihuma atau dikurahuma, yang mana? Harokatnya apa, hukumnya apa? udkurihuma. Oh ya. Lanjut, Kur. Yang pertama dibaca dengan harokat fathah dan kasroh di huruf lam. Gimana contohnya? Alismu. Alif. Oke. Yang kedua dapat dimulai membaca tanpa melafalkan hamzah wasal terlebih dahulu. Jadi langsung ke huruf lam. Lam yang maksuroh ya. Langsung dimulai dengan lam maksuroh yang kasroh. Gimana jadinya? Lismu. Oke, ahsanti barakallahu fiik. Tapi di situ ma'asyarh. Ma'asyarh. Ada di buku Taisir Rahman kalau nggak salah jelaskan syarahnya gimana cara membaca yang pertama. Kan pertama itu hamzah wasl tetap terbaca dengan fathah dan dengan kasrah. Ya kan? Nah, tulis inda tilawah tasqutu hamzatul wasl tsaniyah. Nah, coba di situ. Ada kan? Coba diterjemahkan gimana? Syarahkan. Gak bisa. Indonesia. Ada yang mau bantu mensyarahkan?
teman-teman? Perlu ya. Sebenarnya itu lebih ke kaidah nahunya, kaidah bahasa Arabnya. Kenapa dia dibaca alismu itu nggak perlu dijelaskan lagi aja. Oke, Ana mau tanya terakhir nomor 2 ini, apakah kita boleh membaca dua-duanya dengan cara kedua ini? Boleh nggak? Boleh. Boleh. Jadi kedua bacaan di atas, alismu atau langsung lismu, ketika memulai kata tersebut, bacaannya sahih ya, benar ya? Boleh. Itu sudah disepakati. Al-Qur'an al-Ashra ya, sudah disepakati ya. Nah, tapi yang mana yang lebih utama? Yang lismu salah. Lismu? Lismu. Alismu ya. Yang utama adalah cara yang pertama. Itu yang lebih diutamakan dalam talaqi. Karena apa? Karena sesuai dengan penulisan Qasim Utsmani. Utsmani bekesa. Fahim tenang? Ya, dimurojaah lagi ya. Lanjut nomor 3. Tadi siapa yang masuk selanjutnya? Sebentar. Ukhti Yunita, nomor 3. Tafadhali. Anda bacakan bahasa Arabnya ya. Aduh, ini error cuma bentar. Waradat al-aikah. Ya. Di dalam Al-Qur'an telah disebutkan kata al-aikah fi arba'ati mawadhi' fil Qur'an, yang mana kata al-aikah dalam Al-Qur'an ini terdapat di 4 tempat. Uzkurhum ma bayani hukm badi'i biha. Sebutin semuanya sama jelaskan bagaimana kita memulai kata tersebut ya. Fi hadhil mawadhi', pada tempat itu, karena kan setiap tempat ada cara berbeda nih cara ngucapinnya. Li hafsin. Fi hadhil mawadhi' li hafsin wa li ghairihi minal qurra. Gimana cara memulai bacaannya, baik itu dalam riwayat Hafiz atau dalam riwayat lainnya. Silahkan. Ustazah, hilang itunya Ustazah. Karena juga lupa ya ngasih screenshotnya kemarin. Kayaknya. Belum Iya. ngasih di grup ya. Coba yang sudah mencatat atau bisa menjelaskan tentang Al-Aika. Anda sudah menjelaskan sampai 2 pertemuan kalau nggak salah. Gimana? Ada yang mau menjawab? Nanti kalau salah diluruskan ya Ustazah. Ya, nanti anak Rika. Di dalam surat Al-Hijr wasol di semua mushaf penulisannya. Tapi di surat Shad sama As-Su'ara tertulis tanpa hamzah wasol di semua mushaf. Sebabnya karena ada perbedaan riwayat. Sebagian ahli qiraat yang dibaca hamzah wasal, sebagian tidak. Ya. Ada yang membaca al-aikah tadi dengan membaca hamzah wasal, tapi di sebagian tidak dibaca hamzahnya. Itu yang di surat As-Shad sama As-Su'ara tadi. Untuk riwayat Asim dibaca jelas hamzahnya. Sedangkan riwayat Hafs dibaca jelas hamzahnya. Kemudian di riwayat Nafi dibaca laikah. Ya. Benar salah. Ibnu Amir ya? Ibnu Amr, ya. Ibnu Amir juga dibaca laikah. Kemudian di riwayat Abu Umar, benar ya Ustazah? Anak ya. salah. Ya. Kemudian Hamzah, Isai, kemudian Abu Amr ya benar?
Benar Ustazah. Aduh, Abu saya Amr sama Asim sama Hamzah ya? Abu Amr ya. Abu Amr ya. Abu Umar, Abu Amr. Iya. Abu Amr Hamzah. yang benar. Oh, Abu Amr ya. Abu Amr, Hamzah, Kisai. Kemudian Asim dibaca Al-Aika. Kemudian di dalam riwayat Asim sama Hamzah memulai bacanya dengan dua pilihan, bisa dibaca Al-Aika atau Laika. Something. Betul, Iya, betul. barakallahu fiik. Ya. Oh, iya. Ya nanti bahasa Arabnya ya, nanti Ana lupa lagi nih ya. Atau Ana titip ke Nisa ya, Ana kirim ke Telegram ya sebentar. Takut lupa lagi. Oke, barakallahu fiik Ummu Lila. Coba tadi tuh yang belum jawab. Ukhti Yunita ya. Ukhti Yunita berarti sekarang Ana minta jawab. Di sini kan akmil jumal atiyah, lengkapi jawaban di bawah ini. Coba lengkapi jawaban di bawah ini. Nomor 1, hamzatul wasli fil af'al titik-titik. Hamzah wasal pada fi'il itu titik-titik. Coba lengkapi gimana ceritanya? Gimana Ustazah? Hamzah wasal. Pada fi'il itu titik-titik gitu doang. Oh, terdapat pada fi'il madhi khomasi, fi'il madhi sudasi, fi'il amar sulasi, fi'il amar khomasi, dan fi'il amar sudasi. Ustazah. Terus ahsanti, barakallahu fiik. Betul. Barakallahu Ustazah. Lanjut. Aduh. Ana mau tanya lagi nih ya, Ukhti Yunita. Misalnya seandainya hamzatul wasal pada fi'il titik-titik gimana tuh? Gimana Ustazah? Apa? Kalau misalnya nih hamzatul wasal pada fi'il titik-titik gimana kita tambahinnya, lengkapinya seandainya lah. Pada fi'il titik-titik. Mhm. Hamzah wasal pada fi'il. Kan tadi Maksud- terdapat pada fi'il madhi, nenek, kemudian lengkapi lagi. Coba. Hamzah wasal. Hamzah wasal pada fi'il. Oh. Hamzah wasal pada fi'il. Di awal kalimat dibaca berdasarkan gawa. Huruf ketiga fi'il tersebut. Gimana Ustazah Afan? Pada fi'il ketika di awal kalimat dibaca berdasarkan harokat. Harokat ketiga dari fi'il tersebut. Nah, udah, itu tambahan itu aja. Tapi kalau yang tadi juga udah cukup sebetulnya. Nggak apa-apa. Oh. Lanjut. Ummu Afif. Nah, Ustazah. Nomor 2. Tuhzafu hamzatul wasli lafzan wa khattan min al atau alif lam ta'rif kita dakhalat 'alaiha nuqtah atau fariq. Jadi ini kenapa gambarnya kecil membesar? Ini misalnya dia gerak-gerak ya layarnya kali. Sebentar. Jadi nggak kebaca. Dia kalau hostnya kalau yang share bergerak, semuanya bergerak. Oke. Nomor 2, hamzah wasol itu terhapus. Terhapus baik secara lafaz. Jadi hamzah wasol itu dihapuskan baik secara lafaz ataupun tulisan pada alif lam ta'rif jika dia kemasukan padanya titik-titik. Ya. Lam cer Ustazah. Lam apa? Kemasukan lam apa? Lam cer. Lam cer. Ya, jar. Jar. Ya. Wadzalika bi khilaf dukhul. Nukta-nukta fa innaha hina idzin tuhzafu lafdhan wa tuthbitu khattan. Berbeda jika dia kemasukan dengan titik-titik, maka dia itu cuma dihapus secara lafaz saja, tapi secara tulisan tidak ya, tetap. Gimana? Kalau kemasukan apa? Berbeda dengan kemasukan Masukkan huruf cer yang lain selain lam cer gitu Ustazah.
Betul, Lam. Ahsanti Ummu Afif. Bagus. Lanjut, Nisa lagi, nomor 3. Coba langsung dibaca, nanti udah bisa ya, terjemahkan sendiri. Bibaqa'i hamzatil wasli wal qat'i ma'an fi kalimah wahidah syartani. Huma ayyakuna isman. Terus yang kedua. Jemakan dulu soalnya nih, kita nggak ngerti nih, apa sih maksud soalnya apa, gimana? Bibaqa'i hamzatain al-wasl wal qat' ma'an fi kalimah wahidah syartan. Huma maksudnya? Apa maksud soalnya? Untuk adanya hamzah wasal dan qata' dalam satu kata Ya. harus terdapat 2 syarat. 2 syarat ya. Jadi kalau misalnya hamzah qata' dan hamzah wasal berbarengan ya, berada di situ dalam satu tempat, dalam satu kata, maka ada 2 syarat. Apa syarat pertama? Ayakuna fil ism. An yakuna apa? Fi ism. Sebutan. Aduh. Harus berada pada ism. Yang pertama terdapat pada isim. Gitu. Terus yang kedua? Yang kedua, dan isim tersebut ma'ruf bi alif walam. Dan isim tersebut harus bisa diawali dengan alif dan lam. Ya. Faham, akhwat? Itu kalau hamzatain ma'an. Jadi kalau 2 hamzah itu berada di langsung dalam satu kata ya. Hamzah wasal dulu di depan berarti ya. Hamzah wasal dan setelahnya bertemu dengan hamzah qata', bertemu dalam satu kata. Jadi cuma ada pada isim, dan kedua isimnya harus bisa diawali dengan alif lam. Thayyib, Nafi', nomor 4. Fadhali, aduh semutan ya. Tidak takut dengan hamzah qata kalau lafaz yang istifham hamzah wasal wa hendaku titik wa tabaqa wa huwa qatun. Gimana? Idza taqaddama hamzatul qata' allati artinya itu. Jika hamzah qata' berada di depan sebagai hamzah istifham, kemudian bertemu dengan hamzah wasal, maka apa yang terhapus? Hamzah wasal. Hamzah wasalnya terhapus dan tersisa Hamzah qata'. Dan tersisa hamzah qata'nya. Dan ini khusus Af'al. Dan ini khusus pada fi'il saja, pada isim nggak ada ya. Ahsanti barakallahu fiik. Mulai. Bayyin kayfiyat bil kalimat al-atiyah. Jelaskan Putus-putus. cara memulai. Ya, suaranya putus-putus. Suaranya jelas ya? Putus-putus, Ustazah. Putus-putus. Yunita dengarannya putus-putus. Atau siapa putus-putus enggak? Enggak, Ustazah. Di Ana jelas. Enggak usah dah. Jelas Ustazah. Ya udah, Yunita ya yang Ustazah. Bayin kayfiyah al-bada bil kalimat al-atiyah. Jelaskan cara memulai
hamzah wasl pada kalimat berikut ini. Nah, yang pertama silahkan dibaca. Apa itu? Ini iqdu, Kenapa dibaca iqdu? Kenapa kasroh? karena harokat huruf ketiga itu dhammah arid Ustazah. Marid ya, tidak asli ya. Lanjut. Ana lagi Ustazah. Apa Iya. yang lain? Oh, Ana. Lanjut, nanti anak tunjuk yang lain terakhir. Bentar. Nanti anak ketemu Lila deh. Ini itu. Kalau nggak Ini. tahu, nanti lempar. Ini raguan Ustazah. Oh, ini kan Coba hamzah. bisa bantu. Atau Lila bisa bantu. Nomor 2 tuh yang kedua. Apa itu cara bacanya? Oh, nama saya. Dibacanya hamzah wasolnya berharokat dhammah pada fiil karena huruf ketiganya adalah dhammah asli. Ya, gimana cara bacanya? Oh, Praktekkan. tadinya. Oh, nama saya. Praktekkan. Bacanya Jelasin konsepnya. utumina. Gimana? Utumina. Ya, kemudian kenapa jadi utumina? Kenapa nggak utumina? Karena hamzah qotoknya dirubah jadi huruf mat. Karena hamzah wasolnya berharokat dhammah, maka hamzah qotoknya jadi waw mat. Pakai kaidah apa dia? Pakai kaidah ketemunya dua kaidah mad badal ya Ustazah? Oh iya, jangan lupa kaidah Mad badal. Ya, karena ada orang Arab tidak bisa bertemu dua hamzah seperti itu ya. Hamzah ketemu hamzah. Akhirnya salah satunya harus dikorbanin biar bisa lebih mudah dibaca menurut orang Arab ya. Orang Arab tidak bisa membaca seperti ini, tidak terbiasa ya, bukan kebiasaan di dialek mereka, maka yang satu mad setelah hamzah yang keduanya itulah yang jadikan mad, dan madnya itu ya, waw atau alif tergantung hamzah wasolnya berharokat apa. Iya begitu. Itu namanya kaidah badal. Makanya mad badal ya. Ada tahu mad badal? Nah itu sebenarnya kaidah. Seperti itu kaidah. Makanya mad badal pun ada dua jenis kan? Apa tuh? Ingat nggak? Mad badal itu terbagi menjadi berapa? Ingat nggak? Ini merojaah sedikit. Lupa Ustaz. Yo, siapa yang ingat? Mad badal terbagi menjadi berapa? Siapa yang ingat? Yang ingat nggak dikasih hadiah juga? Hah? Ya Allah. Iya, ada dua. Mad badal asli dan mad asyabihu bil badal. Asyabihu bil badal, benar. Ada dua, ada mad badal yang asli sama mad badal asyabihu Bil badal. Nah, terus kalau mad badal asli itu mana? Itu yang tadi contohnya itu yang asli. Ya, asli ya, hukumnya sesuai dengan hukumnya ya. Iya. Nah, kalau yang syabihu bil badal Serupa dengan mad badal tapi huruf madnya yang ada padanya adalah huruf mad asli, bukan gantian hamzah. iya, bukan karena kaidah ya, bukan karena kaidah sorof ataupun kaidah yang tergantinya seperti itu ya, tapi memang Mad asli. Iya. Al-mulhaq bimabnil badal. Ada yang nyebutnya juga mulhaq, dia masuk ke dalam hukum mad badal yang mana dia disebutkan dengan syabih, menyerupai mad badal. Syabih bimad badal, menyerupai mad badal. Karena katanya memang seperti itu bentuknya. Tidak, bukan karena ada perubahan hamzah seperti yang kita tahu kaidah badal barusan. Oke. Ummu Afif. Terus ayat ketiga tuh gimana cara bacanya? Kemudian jelasin gimana? Kenapa begitu bacanya? Ya. Tidur aja.
Ragu-ragu Ustazah. Jangan ragu, katanya ngerti. Kemarin ada pertanyaan akhwat nggak ada. Ya Pas soal Ustazah. anak tanya nggak bisa. Gimana? Jadi Iya, ragu ya polanya. Apalagi habis bab ini kan mudah loh ya. Habis bab ini bab wakaf. Nah, konsentrasi harus tinggi. Kita harus berhenti di mana ketika membaca Al-Quran. Terus kita harus mulai kemana. Itu pembahasan udah lebih berat. Nah, ini dulu pahami. Nah, ini gimana nih cara bacanya? Coba baca ayatnya gimana? Summa tu sofa. Mak tuh sofa. Terus kalau misalnya kita mulai dari kata setelahnya gimana? Utu. Betul apa salah Ustaz? Tuh. Yakin. Itu hamzahnya di atas waw, di atas ya, atau di atas alif? Hamzahnya di atas. Di atas apa? Tuh. Di atas apa nih? Kayak mina, itu hamzahnya di atas waw kan? Nah, kalau yang kedua, hamzahnya di atas apa? Itu ya Ustazah. Sebut aja. Atas apa? Jadi Di di atas atas? ya. 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 Nah, Ya. karena di atas ya berarti setelahnya dibaca? Kasroh. Nah, jadi Iti gitu Ustazah. iti, tanya jadi kasih Itu. gimana? Itu. Sofa. Dia aja ragu-ragu. Iya, Jadi nah. yang tadi kan tuh sama ini sebenarnya, cuman berbeda bentuk aja. Oh, berarti diperhatikan posisi hamzahnya itu di atas apa gitu ya Ustazah untuk Bisa diperhatikannya gitu. Bisa. Kalau misalnya kan kita ada beberapa posisi yang kita nggak tahu nih. Ini kan fi'il akhwat. Ini kan fi'il ya, iya nggak? Nah, Ustazah. Nah, kan kita kalau fi'il melihat huruf ketiganya, betul? Taknya ini dhammah kan, sama-sama dhammah kan? Nah, tapi kita pertanyaannya nih dhammah apa? Asli atau aridhah? Dhammah lazimah atau aridhah, ya enggak? Iya, nah Ustazah. Bingungnya di situ Ustazah. Nah, karena kita nggak belajar bahasa Arab, terus kemudian ada beberapa kondisi seperti ini. Kemarin kan Ana udah kasih tahu trik-triknya. Gimana tuh kita bisa tahu itu dia hamzahnya aridhah atau asliyah, ya enggak? Di murojaah kemudian nah, ini kan tentang pembahasannya adalah ketika dua hamzah saling bertemu, betul? Sudah. Nah, kaidah ketika dua hamzah saling bertemu itu cuma ada di beberapa kata, ya enggak kemarin sebutkan. Cuma ada di beberapa kata. Ada di tu mina, tu ni, idzan li, itu sofa. Nah, ya enggak? Cuma ada di beberapa kata. Dan kata-katanya mirip itu. Sama-sama itu, utu, idzan, ada idzan. Nah, ini bisa dilihat dari sini kalau yang bentuknya sama seperti ini, lihat. Kalau ini kan bertemu dua hamzah kan? Nah, ini pakai kaidah apa tadi disebutin? Kaidah badal. Nah, baru disebutin tadi suruh baca ini lupa lagi. Dah, cukup. Sudah habis. Coba ada pertanyaan? Minggu besok udah bab baru. Ana juga siap nggak siap nih kalau Antuna. Gimana? Ada pertanyaan nggak? Coba apa yang belum paham? Sini kita preteli lagi. Nggak ada? Nggak ada, nah tutup. Tanya Ustazah. Berarti selain karena kalau belum mengerti tentang kaidah bahasa Arab itu memang ini itu ya cara lainnya itu mengetahui seperti yang tadi itu ya Ustazah ya, mengingat menghafal seperti itu gitu. Kata-katanya gitu kan? Ya, nah. Iya, kan Ana juga sudah memberikan beberapa trik-trik kemarin kan? Ya, ada sedikit trik gimana kita tahu yang mana dia itu dhammah aridhah kah? Yang mana dia itu dhammahnya asli atau enggak, ya kan? Ya, salah satunya kalau mau lebih valid lagi belajar bahasa Arab. Nah, atau misalnya kita ini benar-benar nggak tahu, gimana ya? Tiba-tiba Ana ngeblank mau ngomong apa?
Coba kemarin Ana udah jelasin nggak gimana kita bisa membedakan dia itu dhamma aridah atau dia dhamma lazimah? Ada nggak? Kira-kira. Takut Ana juga lupa. Yang ditambah satu huruf itu bukan di depannya salah. Ditambah satu huruf. Bukan ya. Kalau maksudnya kalau ditambah huruf waw apa ya? Tambah huruf. Bukan ya. Itu yang mana ya? Ini satu kata yang selama nggak berlepas dari huruf waw sebelumnya. Itu ada kan satu ayat, satu kata di dalam ayat. Jadi kan kita perlu ingat nih pada fi'il ya, bertemu hamzah qata' pada fi'il. Itu kan ada beberapa keadaan kan? Nah, terus kita kan harus tahu. Memang kita harus belajar bahasa Arab kalau mau ngerti kayak gini, karena kita biar tahu mana fi'il madhi, yang mana fi'il amr, yang mana fi'il mudhari'. Nah, fi'il mudhari' itu selamanya tidak bisa diawali, tidak ada yang katanya diawali dengan hamzah wasal. Kemudian ya itu memang caranya kita mengetahui. Dan ini akhwat, yang diawali dengan dhammah aridah, yang dia dibaca hamzah kasrah nih. Kemudian harokat ketiga dia di dhammah tapi aridah, itu cuma ada berapa kata doang. Ada berapa kemarin Anda sebut? Ada 6. Ya enggak? Cuma ada 6. Tidak lebih dari itu. Berarti triknya adalah kalian ngafalin sisa yang dikit aja. Nah, sisanya berarti semuanya ngikutin huruf ketiganya apa? Oh, berarti ini asli. Kalau selain kata itu berarti itu dhammahnya asli, ya enggak? Apa kemarin? Ada imtu, ya kan? Ada imtu, hafalin tuh. Ada iqdu. Nah, iqdu itu mana yang katanya selalu wawunya nggak pernah terpisah itu? Iya, imdu. Kata imdu ini yang selalu depannya ada waw di Al-Qur'an. Jadi nggak mungkin kita baca imdu, pasti wamdu. Cuman ini biar kita tahu bahwa ini kalau seandainya kita mau baca di awal begini misal ya, tapi nggak mungkin ya. Cuma kalau ada pertanyaan soal, ini dotnya apa domahnya? Aridah. Ya. Terus ada iqdu, ada imsyu, ada ibnu, ada ituni, itu, utu, ya dan sebagainya, mirip kata itu gitu ya, mirip. Jadi cuma ada 6, jadi hafalkan. 6. Sisanya yang lain kalau ada dhammah selain kata-kata yang itu berarti dhammahnya asli atau lazim. Nah, itu triknya. Nah, Ustazah. Nah, lanjut ada lagi nggak? Ada di kotaknya. Anak kan udah ngasih PDF kan kemarin. Yang Ana rangkum lihat di situ. Ada kotak di Hudal Majid itu udah dikotakin bagus-bagus itu. Ini isim-isim yang aridah. Isim fi'il yang aridah cuma berapa aja. Cuma ya. Udah. Ada lagi nggak? Dibuka lagi PDF yang sudah ada rangkum itu ya berhari-hari. Bukan berhari-hari, 2 minggu kayaknya. Ada lagi pertanyaan? Nah, soalnya bentar lagi mau halakoh jam 2-an. Udah? Oke. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kalau masih ada bingung dan pengen bertanya lagi, bisa tanya di grup. Jangan japri. Biar semua teman-temannya juga dapat manfaat ya. Dan Ana juga bisa cepat respon kalau di grup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah minggu besok masih belajar sebelum kalau minggu depannya lagi baru libur ya, libur Idul Adha. Insyaallah ya. Semoga tidak ada halangan dan kita masih bisa belajar minggu besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan. Barakallahu Barakallahu fiik. Fiikum wa rahmat.